Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Wulandari dari kelas manajemen 19A Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan membahas terkait wakaf dan peran milenial dalam mengembangkannya dengan menggunakan pendekatan social finance. Tujuan dibuatnya video ini yaitu guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wakaf. Wakaf berasal dari kata bahasa Arab yaitu wakof yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat dari harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan Surah Ali Imran ayat 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jenis-jenis wakaf. Yang pertama ada wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus-menerus dan tahan lama. Pihak yang berwakaf mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang. Contohnya seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, itu ada wakaf ahli. Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarga dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Yang ketiga ada wakaf mustarok. Wakaf mustarok merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Contohnya yaitu pembangunan yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf dan pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas. Selain wakaf yang sudah dijelaskan tadi, wakaf juga dibagi berdasarkan jenis hartanya, yaitu ada benda tidak bergerak seperti hak milik, benda bergerak selain uang seperti hak atas kekayaan intelektual, dan terakhir benda bergerak berupa uang yaitu wakaf tunai. Secara umum, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan mengembangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Industri 4.0 telah membawa perubahan besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan teknologi ini dapat menjadikan praktek filantropi dalam Islam yang pada umumnya dipahami sebagai aktivitas memberi secara sukarela dan membantu individu lain yang sedang kesulitan. Hadirnya berbagai platform online yang memfasilitasi aktivitas filantropi juga dapat mengurangi friksi di antara kelompok kepentingan, terutama yang mendapat keuntungan besar dari penggalangan dana filantropi. Dengan berbagai macam platform online, kerahasiaan identitas sang penderma pun semakin terjaga. Mekanisme wakaf online pun cenderung lebih sederhana dan fleksibel. Generasi milenial diyakini mempunyai potensi besar dalam akselerasi layanan keuangan digital di Indonesia. Hal ini karena 95% generasi milenial adalah pengguna aktif ponsel pintar atau smartphone,
dan 49% diantaranya telah menggunakan internet banking. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Horace Torihoran, mengatakan literasi keuangan generasi milenial masih tergolong rendah. Salah satu contohnya ialah masih banyaknya penggunaan platform teknologi finansial atau fintech yang belum tepat oleh penggunanya. Badan Wakaf Indonesia semakin gencar melakukan gerakan literasi dan sosialisasi di kalangan anak muda, terutama di dunia kampus, karena menurutnya langkah ini penting untuk menyiapkan generasi yang inklusif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dengan basis literasi perwakafan yang baik. Inovasi para pemuda diharapkan dapat berperan dalam optimalisasi wakaf uang, sehingga kebermanfaatannya dapat terus relevan seiring dengan perkembangan zaman. Cara berwakaf melalui rumah zakat, yaitu hanya dengan membuka website rumah zakat, lalu cari program, pilih wakaf, setelah itu pilih atau input sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Setelah itu akan muncul formulir untuk melengkapi data pewakaf seperti mengisi nama lengkap, email, nomor handphone, serta pesan tambahan. Lalu pilih metode pembayaran yang akan digunakan, lalu klik bayar sekarang.